ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya hadirin sekalian, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selalu perkataan yang baik-baik dan benar. Ya ayyuhal mu'minun sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, atas karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan hidup, khususnya 3 perkara. Jika salah satu tidak ada dalam kehidupan manusia, maka itulah manusia yang merugi. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, hadirin sekalian. Dan dengan ketiga nikmat inilah maka manusia itu dapat merasakan dan mengerti arti tujuan hidup di muka bumi ini, hadirin sekalian. Dan dengan ketiga nikmat inilah manusia itu dianggap umat yang diberkahi, umat yang diakui oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita berikan pada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan umat, membawa manusia ke jalan yang benar, tentu melalui sunnah-sunnah beliau, hadirin sekalian. Hidup di muka bumi ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi kita dituntun oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas sedikit sisa pada bulan Sya'ban ini, yaitu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah secara bahasa Sya'ban ini berasal dari kata Syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Maknanya, hadirin sekalian, karena posisi bulan Sya'ban ini penghubung dari bulan Rajab sampai ke bulan Ramadan, ibaratnya Sya'ban ini adalah jalan. Umat manusia akan menapaki jalan menuju jalan yang
hadirin sekalian. Nah, inilah makna dalam bulan Sya'ban ini sebagai penghubung dari bulan Rajab ke bulan Ramadan. Ada beberapa peristiwa pada bulan Sya'ban ini yang sering dilupakan oleh umat Islam. Bahkan umat Islam ini banyak yang tidak tahu perkara bulan Sya'ban. Bulan Rajab, bulan Ramadan itu berlebihan. Sya'ban sering terlupakan hadirin sekalian. Padahal ini adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peristiwa yang penting yang harus kita ketahui sekali lagi. Yang pertama adalah, ingat hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menyatakan berselawat kepada Nabi. Itu Allah turunkan di bulan Sya'ban ini hadirin sekalian. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita dengar, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya sungguh Allah bersalawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi, ucapkan salam dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maknanya hadirin sekalian, ada 3 perkara salawat di dalam ayat ini. Yang pertama adalah salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Maknanya adalah Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah salawat para malaikat kepada Nabi. Maknanya adalah para malaikat mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan salawat umat manusia, maknanya adalah manusia itu berharap syafaat dan berkah dari Nabi. Maka kita disuruh baca salawat hadirin sekalian agar telah mendapat syafaat dari Nabi. Betapa mulia kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah hadirin sekalian. Syekhul Abdul Qadir Al-Jalani yang menganjurkan agar umat Islam ini memperbanyak salawat, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah pada bulan Sya'ban ini hadirin sekalian. Nah, itu peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah peristiwa Allah menurunkan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban puasa pada bulan Ramadan itu turun di bulan Sya'ban. Maknanya adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah turunkan bulan Ramadan agar umat manusia ini kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah 1 bulan pun, sehingga manusia itu menjadi umat yang suci lahir batin dan mulia di sisi Allah, kembali kepada fitrah suci di sisi Allah. Ini makna bulan Ramadan hadirin sekalian. Nah, itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga adalah beralihnya kiblat manusia dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Masjidil Haram di Mekah. Kiblat umat Islam yang pertama adalah Masjidil Aqsa, lalu dipindahkan ke Masjidil Haram karena Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatara taqulluba wajhikal bisama wal kulliyannaka kiblatan tardah fawalli wajhikal satra Masjidil Haram." Artinya, kami melihat wajah engkau Muhammad, engkau sering menengadah ke langit. Sungguh kami akan memalingkan wajahmu kiblat
Sami al-Akhul Quran dari Imam Al-Qurtubi. Peristiwa ini, peristiwa peralihan kiblat ini terjadi pada malam Senin, pada malam nisful Sa'ban yang diberkahi oleh Allah. Itu peristiwa yang penting harus kita ingat hadirin sekalian. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil hakil mubin, wa asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah yang terakhir ini, yang kedua ini, kita akan membahas sebuah kalimat yang sering kita dengar pada bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Ini dikatakan oleh imam yang termasuk di muka bumi ini, yaitu Abu Bakar Al-Baqi, yang berkata, Rojaba sarul isai wa Sa'banu sarul syaki wa Ramadanu syahrul hasan. Artinya Rajab adalah bulan menanam, Sa'ban adalah bulan menanam, menyirami tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah untuk memanen tanaman tersebut. Maknanya hadirin sekalian, bulan Rajab kemarin umat Islam melakukan amal ibadah yang terbaik. Apapun dilakukan sebanyak-banyaknya pada bulan Rajab, lanjutkan ibadah tersebut sampai bulan Sa'ban ini hadirin sekalian. Dan ingat, ditambah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi di bulan Sa'ban, lalu minta ampun, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di bulan Ramadan adalah puncak segala amalan, sehingga manusia itu yang berjuang dari Rajab, Sa'ban, Ramadan akan menjadi orang yang menang di sisi Allah. Suci lahir batin hadirin sekalian. Di dalam Al-Quran surat Al-Asr doa Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Maka ambillah ini sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati yang tajam, agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat ini hadirin sekalian. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat